Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Alkitab berkata di mana ada 2-3 orang berkumpul, di dalamnya ada nama Tuhan ditinggikan. Di situ Tuhan hadir, kerajaanmu ditegakkan, kebenaranmu memerdekakan. Dimanapun suara ini terdengar, ya Tuhan, biar umatmu mengalami kelepasan, mengalami kelegaan. Ada mujizat-mujizat dinyatakan. Kau Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami boleh lagi melanjutkan misi penginjilan jalanan di 2024 ini, dan mengawali pada hari ini, pada saat ini kami boleh berada bersama dengan masyarakat umat Tuhan yang ada di Pasar Pinasukulan Karobasan. Bahkan dimanapun suara ini terjangkau dan yang menyaksikan program surga ini, biar kami semua dikuatkan, diteguhkan, karena kami tahu dunia ini semakin tidak pasti, semakin tidak jelas. Tapi kami percaya kami punya Tuhan, punya kebenaran yang memerdekakan kami. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Sembunyikan namamu di balik salibmu, daripada mau hikmat, pengurapan, dan kewahyuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah, bersyukur padamu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Shalom, selamat malam semuanya masyarakat umat Tuhan yang ada di Pasar Pinasukulan Karobasan. Seperti yang disampaikan WL tadi, bahwa kami memulai lagi, melanjutkan lagi misi penginjilan jalanan di tahun 2024 ini. Dan kenapa kami tidak mulai pada bulan Januari? Kami sengaja memulai setelah pemilu. Jadi pemilu kita sudah selesai tanggal 14 Februari maksudnya, dan kita senantiasa melanjutkan selesai pemilu ini. Jadi saya ambil pada tanggal 17 ini kami memulai lagi melanjutkan misi penginjilan jalanan sepanjang 2024. Kami akan ada di pasar-pasar, di pusat-pusat kota, di tengah-tengah kampung, pelabuhan-pelabuhan, terminal-terminal lagi untuk melanjutkan misi ini. Dan saudara, misi ini memang sudah kami mulai sejak masa pandemi tahun 2020, ketika dunia menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Disitulah kami memulai misi ini, tetapi sampai hari ini kami tetap melanjutkan. Walaupun mungkin yang namanya virus corona sekarang tidak ditakuti lagi, tetapi tetap misi penginjilan itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena ada virus yang sampai hari ini senantiasa menguasai, memvirus banyak manusia. Virus itu bernama dosa. Dan dosa ini
hanya di dalam Tuhan, dalam pengampunan darah Yesus, maka dosamu diampuni. Tetapi itu juga kita perlu mengerti kebenaran. Nah, karena itulah kami memulaikan lagi misi ini, sekaligus untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan Sulawesi Utara, mendoakan Manado. Kita sudah selesai dalam pemilu 2024 dan kita sedang menunggu proses demi proses nanti siapa yang akan menjadi pemimpin kita, presiden kita. Dan saudara, jadi saya mau beritahu, kalaupun kita memilih presiden kita mungkin tidak terpilih atau mungkin sedang berproses sekarang, yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita menyadari kita ini adalah bangsa Indonesia, NKRI harga mati, punya dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Artinya siapapun presiden yang terpilih itu adalah pilihan rakyat yang terbaik. Kita hanya mendukung dan menopang, sekaligus tetap kita menjadi warga negara yang baik, saling menghargai, saling menghormati, dan berbagai macam agama di Indonesia, tetapi kita punya toleransi yang kuat. Selama kita tidak menjelekan agama yang lain, karena memang tidak pernah ada agama yang mengajarkan untuk menjelekan agama yang lain. Jadi karena itulah kita ada di bangsa Indonesia ini, di selesainya pemilu ini, mari kita akan sama-sama terus berdoa, menopang dalam doa agar boleh terlaksana dengan baik. Oke, kami akan lanjutkan lagi visi misi ini dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 85 ayat 10, bisa baca. Mazmur 85 ayat yang ke-10. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, dimanapun suara ini terdengar, memang namanya penginjilan jalanan, saudara. Kami tidak mengumpulkan massa, tidak ambil kursi atau ada di bangsal supaya kita konsentrasi duduk dan mendengar firman Tuhan. Bukan. Misi kami itu adalah kami lepas alat musik seperti ini ada di jalan, di pasar-pasar, dan itu untuk menyampaikan kebenaran yang pasti. Kita waktu disampaikan firman dimanapun suara ini terdengar, pasti kita mendengar. Yang pasti ketika kita mendengar ada benih-benih ilahi yang kita dapatkan, dan di situ kita mulai mengalami pemulihan dan kelepasan. Baik, mari kita dengar firman Tuhan, Mazmur 85 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, kasih dan setia akan bertemu. Kasih dan setia akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kasih, ulangi, kasih. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Perhatikan di sini ada 4 hal. Ada 4 hal yang diberitahukan di sini: kasih, kesetiaan, damai sejahtera. Apa yang satu itu? Kasih, kesetiaan, keadilan dan damai sejahtera. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita ini sudah pasti kita punya musuh yang sama. Agama apapun yang kita anut, pasti kita punya musuh yang sama, yaitu iblis, si setan. Nah, dia senantiasa hanya untuk menghancurkan kita, menghancurkan rumah tangga kita. Dia membuat kita kehilangan tujuan, dia membuat kita kehilangan status. Setan dia kerjanya adalah membuat kita mengalami tekanan jiwa, ketakutan, kegoncangan. Setan itu dia hanya membuat kita mengalami kehancuran. Dan kita punya musuh yang sama, semua agama di dunia ini. Nah, saudara, saya mau beritahu, memang kejatuhan manusia di Taman Eden, Kejadian pasal 3 sesuai dengan firman Tuhan pada Alkitab, maka disitulah manusia terputus hubungan dengan surga, disitulah manusia tidak punya tujuan, dari situlah manusia hidup dalam kutuk hukuman dan penderitaan. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan ini. Saudara yang diberkati Tuhan, nah kita tidak mampu dan tidak kuat untuk melepaskan diri daripada ikatan. Dan saudara, yang kita alami sekarang itu adalah kegoncangan, sakit-sakitan, ketakutan, stres, depresi. Itu yang sedang kita hadapi, yang kita alami. Itu karena dosa. Dengar baik-baik, ada pesan surga buat kita. Itu dimulai daripada kasih. Kasih Kristus. Kasih Kristus itu yang senantiasa mengubah hidup kita, sehingga kita boleh kembali menemukan kehidupan kita, kembali menemukan
status kita, kasih Kristus. Karena itu kita katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Tuhan akan manusia di muka bumi ini, yang telah hancur, yang ada pada ikatan dan sedang akan dibinasakan. Maka oleh kasih sayang Tuhan itulah, Dia Tuhan yang dari surga datang untuk menyelamatkan kita semua, datang untuk membebaskan kita semua. Umat Tuhan, Dia Tuhan kita yang datang membebaskan dan datang melepaskan. Membebaskan dari apa? Melepaskan dari apa? Membebaskan dari ikatan dosa, melepaskan kita daripada kutuk hukuman penderitaan yang sudah kita alami, yang harusnya kita alami. Itulah yang harus kita alami sebenarnya. Tetapi kasih Tuhan itu datang untuk mencari yang terhilang, orang-orang yang terhilang, umat Tuhan kepunyaan yang hidup di lembaga kelaman yang tidak berdaya. Mungkin Anda berkata, Bapak Pendeta, tetapi kita sudah berdosa, kita kehidupan sudah hancur, kehidupanku adalah kehidupan yang sudah rusak, aku tidak punya pengharapan lagi, karena apa yang aku lakukan benar-benar menyakiti hati Tuhan. Dengarkan baik-baik umat Tuhan, kasih Kristus datang mencari kita semua. Dia mencari orang-orang yang terhilang, yang hidup di lembaga kelaman yang tidak berdaya. Dia mencari umat Tuhan yang hidupnya tidak punya tujuan dan tidak punya kepastian, yang sudah terputus hubungan dengan surga, sehingga hidup mereka hidup dalam tekanan di lembaga kelaman. Nah, saudara yang berkati Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menemukan, mendapatkan dan mengalami? Kita bukan saja menemukan, bukan saja mendapatkan, tapi kita bisa mengalami. Caranya adalah kita mulai menyadari bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan jamahannya, kita membutuhkan pemulihan, membutuhkan kesembuhan. Dan saudara, malam ini ada berita dari surga, ada kasih Kristus datang untuk mengubah hidup kita. Dia terlalu sanggup untuk membebaskan kita, melepaskan kita, menyembuhkan sakit kita. Mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, penyakitku tidak akan disembuhkan lagi, ini penyakit keturunan Pendeta. Dokter vonis harus minum obat selama-lamanya, dokter vonis tidak akan pernah sembuh, dan pasti dokter akan berkata hanya mujizat. Saudara dengar, berapa banyak dalam hidup kita mengalami kehidupan sakit-sakitan, sakit belenggu, ikatan, dan pergumulan yang memang Anda bilang tidak ada jawaban lagi. Dan biasanya pada akhirnya jawabannya adalah hanya mujizat. Pak Pendeta, kita kayak suami selingkuh terus, istri selingkuh terus, mabuk terus, Pendeta. Susah sekali mau berubah. Dia tabiat so begitu. Kalau dalam keturunan mungkin begitu, Pendeta. So susah mau berubah. Cuma mujizat. Biasanya dia akhiri dengan cuma mujizat. Setiap orang yang mengalami keadaan yang terikat, sakit-sakitan, tidak ada kesembuhan, biasanya berakhir dengan kata coba mujizat. Nah, malam ini ada berita dari surga, ada mujizat Tuhan akan dinyatakan, ada mujizat Tuhan akan dinyatakan buat kita. Dan saudara, mujizat yang terbesar bukan nanti orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tetapi mujizat terbesar adalah ketika hati orang berbalik kepada Tuhan, ketika dia sadar bahwa dia adalah umat Tuhan yang punya status sesungguhnya yang benar, tapi iblis curi status kita. Karena itu hari ini pesan firman Tuhan, ada kasih Kristus yang mampu mengubah hidup kita, yang mampu membebaskan kita, yang mampu menyembuhkan kita. Kasih Kristus itu nyata, saudara. Bagaimana dia mati bagi kita semua. Yesus, dia datang dengan perkara-perkara besar buat kita. Lahir, mati, bangkit bagi kita semua. Dan karya penebus dan di kayu salib itu, dia berkuasa mengampuni orang yang berdosa. Dosa apapun yang kita lakukan, Alkitab katakan jika kau mengaku dosa, dia setia dan adil akan mengampuni dosa saudara. Kasih Kristus itu datang dan hadir di tempat ini dan memberitahukan bahwa kita masih punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu membebaskan, mampu melepaskan kita, mampu melepaskan kita daripada ikatan. Saudara tahu caranya adalah Alkitab katakan jika dosamu diampuni, maka engkau akan mengalami kelepasan dan kebebasan. Ikatan akan terlepas ketika dosamu diampuni. Dan kuasa darah Yesus mampu mengubah hidup kita dengan cara dia datang memeteraikan kita dan mengampuni dosa kita.
Sekali lagi saudara, tanda-tanda orang yang dosanya diampuni adalah dia akan mengalami damai dan ketenangan. Dia akan mengalami kelegaan, dan saya alami saudara. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, ini pendeta dari mana? Pendeta dari golongan apa? Saya ini saudara tahu dari mantan preman. Jadi saya berdiri di tempat ini bukan karena sudah dari kecil orang benar dan sudah sekolah pendeta bertahun-tahun, tapi saya ini, kami semua dari mantan napi, ada mantan preman semua, dari kehidupan yang tidak jelas, kehidupan yang rusak diubah oleh Tuhan. Jadi kami punya pengalaman pribadi bagaimana hidup kami yang dulunya yang terikat, dulunya hidup di lembah kekelaman, dulunya yang tidak jelas, dulunya abu-abu, dulunya balik buku, dulunya tarapu saudara, tapi diubah oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mampu mengubah hidup kita kalau kita mau datang pada Dia, karena Dia memberikan pilihan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih dan sumber berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan tawaran. Dengan kasih-Nya Dia akan datang, tangannya terulur dan berkata, aku akan membebaskan, melepaskan engkau, memulihkan, bahkan memeteraikan engkau dengan tanda dari surga. Karena itu kasih Kristus itu sanggup mengubah hidup kita. Dan firman Tuhan ini setiap kali kita dengar, ketika aku menangkap firman ini, maka ada kasih Kristus sedang mengubah hati saudara. Mungkin Anda bilang, Pak Pendeta, kita hati so keras, tapi suami istri keras hati. Dengar, mujizat yang terbesar saya bilang tadi adalah ketika hati orang berubah. Dan mujizat bisa terjadi ketika Roh Kudus bekerja untuk senantiasa mengubah hidup kita. Hati yang keras bisa diubah kalau kita mau berkata, Tuhan, ini aku, jamalah aku, ubahlah hidupku, maka kasih Kristus itu akan datang mengubah hidup kita. Yang kedua, Alkitab bilang kesetiaan Tuhan itu adalah setiap engkau yang telah memiliki tanda, telah menjadi anak Tuhan, telah jadi warga surga, berarti hidupmu dipelihara oleh surga. Surga bertanggung jawab. Maka demikian kesetiaan Tuhan itu akan menuntun kita semua, sehingga Dia adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kesetiaan Tuhan itu adalah selalu mengangkat kita naik. Jika engkau jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan Yesus mampu mengangkat kita, asalkan kita mau berkata, Tuhan, ini aku. Mengangkat tangan, mengangkat hatimu dan memanggil nama Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan. Dia akan datang dan menolong kita. Kesetiaan Tuhan Dia buktikan dengan Dia selalu menggenapi firman-Nya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sesungguhnya aku ini Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ada rancangan surga buat kita semua. Tuhan tidak pernah mengendaki rumah tanggamu hancur. Tuhan tidak pernah mengendaki hidupmu berjalan di tempat dalam kehancuran. Tuhan tidak pernah mengendaki engkau terombang-ambing. Tetapi Alkitab katakan, rancangan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaannya itu adalah untuk membuat kita mengakhiri pertandingan sampai akhir. Dia akan mengokohkan kita, Dia akan menguatkan hidup, menguatkan iman kita, mengokohkan, memperlengkapi kita dalam peperangan hidup ini. Alkitab katakan kesetiaan Tuhan akan memperlengkapi kita semua, sehingga engkau menjadi gereja Tuhan, umat Tuhan yang tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah tergoncangkan. Kesetiaan Tuhan sampai hari ini menunggu kita semua agar datang padanya, berbalik kepadanya, menerima anugerah Tuhan, menerima pemulihan, menerima kelepasan, menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Saudara, yang ketiga, kita lihat kasih, kesetiaan, keadilannya. Saudara, Alkitab katakan Tuhan memberi keadilan kepada setiap umat Tuhan yang hatinya tulus. Keadilan dari surga ada atas kita. Ketika darahnya tertumpah, Alkitab katakan oleh darah Yesus dosamu diampuni. Oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Keadilan dari Tuhan akan dinyatakan buat kita semua. Saudara, kalau Anda hari-hari ini mengalami keadaan yang tidak adil, dengar, hanya Tuhan yang adil di muka bumi ini. Di pengadilan pun kita tidak bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Karena di dalamnya ada permainan oknum-oknum yang boleh bermain di dalam pengadilan. Anda mungkin sedang mengalami hal seperti itu hari-hari ini. Tidak ada keadilan. Tapi hari ini pesan surga buat kita.
Tuhan Yesus datang memberi kita keadilan. Dia menyatakan keadilan buat kita. Di mana Keluaran 14 ayat 14 berkata, engkau akan diam, aku ganti berperang. Tuhan ada di depan kita, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, supaya kau tahu bahwa akulah Tuhan, kata firman Tuhan. Keadilannya akan dinyatakan buat kita. Kapan? Ketika engkau percaya dengar firman Tuhan ini. Saudara, yang keempat adalah ada damai sejahtera Kristus. Saudara, damai sejahtera Kristus itulah yang menjadi koneksi kita dengan surga. Damai sejahtera Kristus itulah yang menjadi kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika orang terputus hubungan karena dosa, terputus hubungan dengan surga, kehilangan damai, kehilangan ketenangan, hidup manusia, hidup yang rusak, kehilangan signal, itu error. Tapi Alkitab katakan dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak yang berseteru. Artinya damai sejahtera Kristus memerintah, menguasai hidup kita. Seluruh umat Tuhan yang ada di Pasar Pindah Sunggulan Karobasan, biarlah damai sejahtera Kristus memenuhi hidupmu, memenuhi keluargamu, memenuhi pribadi kita. Damai sejahtera ada atasmu, sukacita ada atasmu, ketenangan ada atasmu. Maka dengan demikian genaplah firman Tuhan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Empat hal penting ini yang menjadi kekuatan kita, yang boleh kita dapatkan di pesan surga pada saat kami boleh Tuhan utus di sini dalam misi penginjilan pada tahun 592. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kami akan berdoa agar kita semua boleh menerima yang namanya kehidupan yang terkoneksi, boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Ada mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kapan? Sekarang. Dan Tuhan akan nyatakan itu ketika engkau percaya. Percayalah hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua. Damai sejahtera ada atasmu, ada keadilan akan Tuhan tunjukkan kepadamu, dan ada kesetiaan Tuhan akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Iya, kita sudah mendengarkan kabar baik malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita percaya bahwa sejauh mana pengeras suara yang sudah kita boleh tangkap dan dengarkan, dengan iman dan dengan doa harapan kami, saudara dikuatkan, diberkati, bahkan mengalami sesuatu yang berbeda di tahun 2024 ini. Untuk itu, saudara-saudara terkasih, pada malam hari ini kita mau siapkan hati kita di dalam kebersamaan. Kita mau berdoa bagi seluruh warga masyarakat yang ada di Pasar Pindah Sunggulan Karobasan, Kota Manado. Bahkan kita akan berdoa buat kota kita, bangsa kita tetap terjalin keamanan dan kedamaian dari Tuhan semesta. Kebenaranmu ku pandang wajahmu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kebenaranmu
lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah ya Tuhan, tak pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan lebih dari Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia tanah ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Amin Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ada yang di program Suara Kuasa. Kita akan berdoa bersama saudara. Berdoa buat bangsa kita, buat bangsa Indonesia yang sedang dalam proses. Kita berada pada proses, ada pada pemilu, memilih presiden, wakil presiden, dan juga calon-calon anggota Dewan DPR RI, DPR tingkat 1, tingkat 2, dan DPD. Kita akan berdoa bersyukur bagaimana bangsa kita sudah menyelesaikan pemilu 2024. Amin. Dan kita tetap mendukung, mendoakan pemerintah KPU untuk boleh menyelesaikan tugas mereka. Terlebih kita mendoakan buat Presiden Jokowi mengakhiri pemerintahannya sampai selesai. Biar bangsa kita ini bangsa yang akan terus diberkati, bangsa yang kuat, bangsa yang semakin maju, karena ada Tuhan yang besar dan berkuasa. Kita mendoakan agar Indonesia semakin tetap kokoh, karena punya dasar yang kokoh, NKRI, Pancasila, bahkan kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda suku, kaum, dan agama yang berbeda-beda, tetapi menjadi satu oleh karena kekuatan dasar Pancasila. Di dalamnya ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa selesainya pemilu 2020, selesainya pemilu tanggal 14 Februari. Kita terus akan terus menopang dalam doa, dalam proses-proses yang sedang berlanjut sampai nanti ditetapkan oleh KPU siapa presidennya dan wakil presiden, sampai kita akan melihat presiden kita yang baru akan dilantik. Kita topang dalam doa bersama. Indonesia, mari sadar, kita semua sama, sewarga dan sebangsa yang sama, punya bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Kita sama-sama ada di bangsa Indonesia kita cintai. Mari kita dukung dalam doa, dan kami akan berdoa misi penginjilan jalanan ini. Bahkan juga akan berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Pasar Pindah Sunggulan, dimanapun suara terdengar dan yang menyaksikan program ini. Jika kita punya masalah sakit penyakit, mungkin dokter sudah memvonis tidak bisa disembuhkan. Anda mungkin berpenyakit yang bernama, dengar baik-baik, Alkitab mengatakan nama Yesus, nama yang berkuasa. Berkuasa atas semua nama-nama yang dapat disebut. Alkitab bilang nama penyakit, nama persoalan sudah takluk tunduk dalam nama Yesus. Saudara, bagaimana kita bisa menerima mujizat? Anda hanya percaya dan membuka hati dan berkata, Tuhan ini aku, jamahlah aku. Tapi sebelum kami berdoa untuk supaya kesembuhan terjadi, maka datang dalam rumah Tuhan, mengaku dosa di depan Tuhan, supaya dosamu diampuni, maka engkau akan mengalami kelepasan dan kelegaan. Dan yang ketiga, pokok doa yang ketiga adalah kita mendoakan agar kita senantiasa akan diangkat Tuhan lagi, diberkati, apa yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Yang kau lakukan akan Tuhan buat berhasil. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami ada di bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami ada di Sulawesi Utara, di kota Manado, mendoakan buat pesta demokrasi yang sudah terjadi, yang sudah berlangsung. Dan kami akan lagi masuk pada pesta demokrasi
disadarkan bahwa kamilah bangsa Indonesia yang punya kesadaran, punya kebersamaan Amin. untuk senantiasa boleh lagi menerima kasih karunia anugerah-Mu. Kami ada di bangsa ini, diberkati bangsa kami ini Tuhan, diberkati proses-proses yang sedang berlangsung di dalam nama Yesus. Ajar kami untuk tidak saling menghakimi, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghancurkan. Terlebih Tuhan, pesta demokrasi sudah selesai. Ajar buat setiap kelompok-kelompok tertentu, oknum-oknum tertentu, untuk disadarkan tetap ada kebersamaan, bisa menerima apa yang senantiasa boleh mereka alami dengan kesadaran penuh. Kami berdoa biar Tuhan menjamah setiap oknum-oknum Tuhan, pejabat-pejabat atau calon-calon pejabat yang belum terpilih, atau mungkin masyarakat ya Tuhan, yang mungkin masih ada kekecewaan di hati karena mungkin calon mereka tidak terpilih. Ajar kami untuk menyadari siapapun yang terpilih itu berarti kami punya presiden yang dari rakyat ya Tuhan, dari Tuhan yang memilih dengan rakyat yang menjadi suara yang Tuhan sudah yang di mana Roh Kudus boleh bekerja. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa buat TNI Polri ya Tuhan, yang senantiasa boleh dipakai Tuhan di negara kami, yang boleh mengamankan bangsa negara kami ini, biar tetap terjaga dan tetap terpelihara, tetap berikan kekuatan yang baru. Bahkan ya Tuhan, mereka yang menjadi petugas-petugas KPPS, biar berikan kekuatan yang baru Tuhan, berikan pemulihan demi pemulihan yang senantiasa lemah, diberkati, diberikan kekuatan yang baru. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami melepaskan berkat, mendoakan buat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden menyelesaikan tugas mereka Tuhan sebagai Presiden yang terpilih sampai akhir pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Diberikan kekuatan senantiasa eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di bangsa kami ini. Kami melepaskan berkat. Berkati Tuhan Sulawesi Utara, berkati Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang juga akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur ya Tuhan sampai selesai. Dan juga semua bupati, wali kota 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Manado juga kami berkati wali kota dan wakil wali kota Manado, diberkati Tuhan. Kami juga melepaskan berkat buat direktur pasar ya Tuhan, di dalam nama Yesus, mandor-mandor pasar dan semua yang ada di pasar Medan Sunggulan, kami lepaskan berkat. Dan yang terakhir, hamba berdoa Tuhan, jika ada yang sakit hari ini, taruh tanganmu di tubuh yang sakit, maka mujizat Tuhan sedang terjadi akan atasmu. Jika ada sedang mendengarkan program ini, ada di program ini, yang ada di daerah pasar ini, apapun sakit saudara, taruh tanganmu di tubuh yang sakit, maka hari ini ada mujizat kesembuhan terjadi atasmu, ada mujizat kesembuhan sedang dinyatakan atasmu. Terima di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus. Itu sedang terjadi atasmu ketika engkau percaya mujizat itu nyata terjadi atasmu. Tuhan berkati juga, biar kami semua boleh diberkati dalam segala hal. Tugas kerja kami, pedagang-pedagang pasar yang ada di pasar Medan Sunggulan, diberkatilah kami semua Tuhan. Pedagang-pedagang pasar yang ada di pasar Medan Sunggulan yang ada di depan ini Tuhan, kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Mereka kuat dan sehat semua, dan mereka tetap terus sukses berhasil. Terima kasih. Segala kemuliaan, pujian, hormat kami naikkan kepadamu. Terpuji nama Tuhan. Misi surga penginjilan jalanan pada tahap 592 boleh selesai, tapi kami tahu Tuhan boleh menyertai kami semua. Terpuji nama Tuhan. Yang ada di program ini yang tetap setia, yang senantiasa boleh mensupport dalam doa, Tuhan menyertai dan memberkatimu dimanapun kau berada. Terima damai atasmu, terima sukacita atasmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita mengangkat tangan semua di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hormat bagimu. Kami mengucap syukur buat misi pekerjaanmu Tuhan yang boleh kami laksanakan di tempat ini. Biarlah segala pujian hormat bagimu, kembalikan pengurapan yang baru bagi kami semua yang sudah melayani. Kami menerima berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Yesus akan nyata menyertai kami semua dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati kau dan melindungi kau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan yang percaya, sama-sama sambut dia dan katakan sama-sama haleluya, haleluya. Rahasia terus menyala, menyala di terang.
Dan demikianlah kegiatan ibadah penginjilan jalanan di tempat ini bersama dengan kami. Raja Wali Tim penginjilan jalanan Sulawesi Utara sudah selesai. Tentunya atas nama Ketua Tim Penginjilan Jalanan Bapak Pendeta Jerry Sanger dan seluruh kami tim yang hadir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Manado yang dalam hal ini juga kepala pasar, mandor pasar dan seluruh jajaran, bahkan pihak keamanan atau pihak kepolisian yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami ada di tempat ini untuk menjadi berkat lewat ibadah doa bagi kota dan bangsa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tahun 2024 ini terus kami akan melanjutkan kegiatan seperti malam hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa ketika kami melakukan kegiatan ibadah seperti ini, kami mengadakan live secara langsung lewat Facebook, TikTok, dan YouTube. Dan puji syukur kepada Tuhan, tentunya acara ini banyak yang menyaksikan, baik di dalam kota, di luar kota, dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tentunya pelayanan ini kami sudah lakukan 4 tahun berjalan ini sejak memasuki pandemi, dalam pandemi dan sesudah pandemi, dan terus kami akan melanjutkan di 5 titik lokasi, yaitu yang pertama kami ada di pasar-pasar, yang kedua kami ada di tengah-tengah kampung, yang ketiga kami ada di pusat-pusat kota, yang keempat kami ada di terminal, dan yang kelima kami ada di pelabuhan-pelabuhan dengan izin dari pemerintah dan pihak kepolisian. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kami melakukan kegiatan ibadah penginjilan jalanan lewat penjara se-Sulawesi Utara dan juga di sekolah-sekolah baik tingkat SMP dan SMA atau SMK sederajatnya. Kami terus melanjutkan untuk tahun 2024 ini, dan tadi pagi kami jam 9 kami melayani di Lapas Papakelan yang ada di Tondano. Dan semuanya itu karena kesempatan yang Tuhan beri. Mohon doanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon doanya buat kami agar pelayanan ini terus berlangsung, terus dilanjutkan untuk supaya nama Tuhan ditinggikan, kerajaan sorga dimuliakan dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang pada kali kedua. Semua kita tetap kuat, tetap eksis sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, dan biarlah kita terus jadi berkat sebagaimana slogan dari bangsa, bahkan di daerah kita, toleransi antar umat beragama itu sangat kuat. Jadi kami dari tim pelayanan penginjilan jalanan sekali lagi mengucapkan terima kasih semua buat Bapak Ibu Saudara sekalian, warga masyarakat yang ada di Pasar Pinas Sunggulan. Selamat malam, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, baik. Puji Tuhan, kami boleh menyelesaikan misi surga pada tahap yang ke-592. Kami memulainya misi ini lagi di tahun 2024. Kami mulai di Pasar Pinas Sunggulan, Kalupasar. Dan puji Tuhan, yang boleh menyaksikan, yang boleh terkonek dalam program ini, saudara maaf, ada yang berkata begini, kenapa tidak bikin di gereja? Kenapa tidak bikin di gedung? Namanya penginjilan jalanan, berarti ada di jalanan, ya. Jadi saudara, kami ada di Sulawesi Utara, daerah yang punya toleransi yang kuat. Selama kita tidak menjelekan agama yang lain, maka kita di sini sangat punya toleransi yang kuat. Makanya kami ada di Sulawesi Utara, di Manado, di 15 kabupaten kota untuk ada di misi penginjilan ini. Sekali lagi, terima kasih buat support, buat kebersamaan kita yang telah boleh mensupport kami di pelayanan ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Doa kami selalu menyertai. Biarlah kita diberkati Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kami akan tutup dan kita akan berjumpa pada tahap yang berikutnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Pak Hengki, Ko Michael boleh bersama-sama di dalam program di TikTok juga ada, dan Ko Jamie yang ada di di Sulawesi Selatan, khususnya di Toraja, yang boleh tetap setia bersama-sama
Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.